Kalau kita itu sering bicara ke teman-teman, kenapa sih kita harus menghindari nikah dini? Kan kalau saran dari Kementerian BKKBN itu 21 untuk perempuan dan 25 itu untuk laki-laki. Nah, itu mengapa? Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Dialog Masa, edukatif dan informatif. Hari ini kita kembali dalam segmen pemuda. Kita mau ngobrol tentang pemuda bersama juga anak muda dan mudi. Di hadapan saya ada Mas ya, Atalah Irza. Iya. Oke, yang satunya lagi ada Atiah Enda Sarwahita. Sebenarnya ada etika bagi host ya. Etikanya itu kalau jadi host sebaiknya itu menghafal nama narasumber gitu. Jadi saya sedikit tidak beretika gitu. Tapi ketidakberetikaan ini saya sampaikan supaya menjadi edukasi bagi teman-teman pemuda. Karena kita itu ingin menjadi media yang mendidik bukan menyalahkan. Ya, banyak orang yang barangkali dalam hidupnya salah, kemudian dia itu kayak minder kayak gitu ya. Oh saya salah, oh saya bukan orang baik. Nah itu buruk ya. Ya kebaikan itu bukan tidak pernah salah, kebaikan itu bahwa kita sadar posisi kita dan kemudian mau berbenah. Mungkin begitu ya. Ada Mas Atalah Irza, panggilannya Irza, sama Atia, panggilannya Iya. bukan Enda ya. Bukan Enda ya. Keduanya adalah duta genre. Duta genre. Jadi duta genre itu sudah tidak asing di benak saya mulai dulu ya. Eh, itu tentang anak muda yang bagaimana berkampanye kepada sesama pemuda, kalau tidak salah seperti itu. Tentang bagaimana menjadi pemuda yang berperilaku atau bergaya hidup positif. Ya saya tahu sebatas itu. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak ada satu hal yang ingin saya tanyakan lebih jauh kepada kalian. Cuman media massa, dialog massa itu punya program ruang bicara. Melalui program podcast ini kita ingin memberikan ruang bicara bagi siapapun. Barangkali yang punya program silahkan disampaikan programnya. Barangkali yang punya keluhan silahkan disampaikan keluhannya. Barangkali yang punya gagasan silahkan disampaikan gagasannya. Ya, karena apapun jika tidak tersampaikan itu justru akan menjadi penyakit baik bagi dirinya dan terkadang bagi orang lain. Oke, saya lihat kalian-kalian itu pemuda yang aktif ya, yang bisa dijadikan contoh bagi pemuda yang lain. Aspek tema yang bisa dibahas terkait pemuda luas banget ya, apalagi di era sekarang ya, gensi-gensi yang sangat unik ya, sangat unik. Jadi tidak pernah habis untuk dibicarakan para gensi. Oke, saya mulai dari Mas Irza. Mas Irza, coba perkenalkan Marisa. Jadi program genre itu sebenarnya arahnya seperti apa? Karena saya rasa belum banyak yang tahu. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi genre ini sendiri sebetulnya bagian dari, kalau dulu orang namanya BKKB ya, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Oke. Namun sekarang di era Pak Prabowo ini kan bertransformasi jadi kementerian. Yang namanya jadi Kemendikbud, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, di mana genre ini atau generasi berencana awal kali berdiri pada tahun 2010. Jadi sudah hampir 15 tahun ini. 15 tahun. Terkhusus di Kabupaten Pasuruan, kebetulan yang saya sendiri ikut itu sudah hampir 1 dekade. Jadi sudah hampir 10 tahun mulai dari 2015 sampai dengan sekarang berkecimpung di genre ini. Oke. Jadi sudah 10 tahun. 10 tahun dari 2015. Kalau Mbak ini berapa tahun? Kalau saya kemarin itu duta genre tahun 2024, jadi baru 1 tahun mengabdi. Baru 1 tahun mengabdi, oke. Coba ditambah selain yang sudah disampaikan, apa sih yang kalian lakukan di kegiatan kalian di genre ya? Kalau kita sebagai remaja kan dari remaja kepada remaja itu kita lebih ke
pencegahan. Jadi kita mengarahkan bagaimana remaja ini nggak sampai melakukan hal-hal yang negatif lah gitu. Kan otomatis apalagi Gen Z sekarang itu saya ngerasa di teman-teman itu jiwa ingin tahunya itu lebih besar gitu. Makanya kita itu sebagai remaja yang bijak gitu itu kita memiliki sebuah program lah gimana caranya remaja-remaja yang lain itu nggak terjerumus ke masalah-masalah seperti tagline-nya genre sendiri, hindari pernikahan dini, sex before marriage, dan nafsa. Jadi kita fokusnya di pencegahan 3 masalah itu. Apa yang terakhir? Nafsa, Singkatan dari narkotika, dan psikotropika. apa psikotropika? Psikotropika itu kayak hampir mirip sama narkoba gitu. Ya, jadi lebih ke obat-obatan, jadi mereka itu kecanduan gitu. 10 tahun ya mengabdi di kegiatan atau gerakan ini ya. Apa goalnya apa, dan sampean merasa apakah goal-goal tersebut tercapai atau berat sejauh ini? Mengingat kalau lihat pemuda kita juga semakin lama semakin berat ya. Iya. Sebenarnya sih jujur tantangan ya Mbak gitu. Apalagi di era perkembangan digital ini kan kita nggak bisa nge-stop gitu kan. Sekarang sudah serba eranya digital, tinggal buka HP semua informasi bisa diakses. Tantangan di genre ya jelas dari awal yang seperti disampaikan Kak Atia tadi, bahwa pernikahan dini, terus kemudian ada yang namanya nafsa atau narkoba, terus kemudian seks bebas, ditambah dengan digitalisasi ini kan sebenarnya harus ada filter. Jadi kalau dibilang apakah sampai dengan saat ini sudah tercapai, sebetulnya kami bilang tercapai, tapi kita pastikan ada lampauan gimana caranya setiap tahun kita upayakan untuk terus angka pernikahan dini di Kabupaten Pasuruan berkurang. Terus kemudian yang terakhir kemarin sempat ramai kan HIV/AIDS di Pasuruan ternyata termasuk tinggi, masuk 5 besar di Jawa Timur. Ini juga bagian dari konsentrasi kita gitu loh, untuk mensosialisasikan ini, mempromosikan ini, mengajak teman-teman agar yuk bareng-bareng jadi remaja yang produktif, remaja yang menghindari perilaku-perilaku berisiko. Kembali ke data. Kalau dari 3 yang tadi itu, narkotika, seks bebas, pernikahan dini, itu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang mana? Kalau kami melihat sejauh ini yang paling menjadi sorotan adalah sebetulnya pernikahan dini. Pernikahan itu menurun apa naik? Datanya setiap tahun itu kadang naik, kadang turun. Fluktuatif masih ya? Iya, jadi fluktuatif. Tentu beberapa faktor. Selama kami hampir 10 tahun nih, 1 dekade kami di genre, kami menyoroti ada beberapa faktor kenapa kok pernikahan dini ini bisa terjadi. Salah satunya adalah budaya atau mindset. Kalau kita lihat kan Pasuruan ini kan mulai dari perkotaan, pedesaan itu kan ada, mulai dari pesisir, pegunungan ada. Yang menjadi tantangan adalah ketika kita turun di pedesaan, masih banyaknya mindset dari masyarakat bahwasanya ngapain sekolah tinggi-tinggi untuk perempuan, ujung-ujungnya adalah di dapur. Setelah lulus SMP, MTS, lulus madrasah, lulus MAN, lulus SMA, kemudian dinikahkan. Mindset-mindset ini yang kita berupaya, kita tidak memaksa. BKKBN genre tidak pernah memaksa untuk ayo menikah di usia gini, tidak pernah. Tapi kita hanya menyarankan. Jadi memberikan edukasi, memberikan ajakan kepada masyarakat. Kalau menikah di usia ideal itu dampaknya akan jauh lebih bagus dibandingkan kita menikah karena terpaksa. Menikah dini sama seks bebas ya. Kalau kamu dijawab begini bagaimana? Kan menghindari seks bebas kita nikahkan dini. Banyak jawaban seperti itu. Bahkan banyak yang bilang lebih baik menikah dini untuk menghindari zina, katanya gitu kan. Biasanya memang seperti itu. Itu jawaban yang paling sering ditemui. Tapi kadang kita mengedukasi itu tidak serta-merta kita sendiri, Pak. Kadang kita menggandeng stakeholder. Kita kan juga tidak luput dari peran serta masyarakat di sekitar, terutama tokoh masyarakat. Apalagi Pasuruan ini kan kota santri begitu. Kami juga bersyukur para tokoh ulama juga membantu kami mensosialisasikan, mempromosikan bahwa pernikahan dini lebih baik untuk dihindari. Kalau ada yang bilang menikah dini untuk menghindari zina, maka pertanyaannya mungkin bisa dibalik. Kenapa tidak mati muda untuk menghindari dosa? Kan begitu.
Iya, iya. Jadi dibolak-balik tetap negatif ya. Iya. Mbak Atia, jadi coba jelaskan ya, apa ruginya menikah dini? Kalau kita itu sering bicara ke teman-teman, kenapa sih kita harus menghindari nikah dini? Kan kalau saran dari Kementerian BKKBN itu 21 untuk perempuan dan 25 itu untuk laki-laki. Nah itu mengapa? Jadi kita itu mikir menikah itu kan nggak cuma setahun 2 tahun, itu kan seumur hidup. Pasti kita itu mempersiapkan entah itu finansial, mental juga. Apalagi ada yang namanya itu stunting. Jadi kalau semisalnya uh, orang tua itu di bawah umur terus belum siap secara fisiknya, apalagi ibu, itu kemungkinan besar anaknya itu terkena stunting. Jadi pertumbuhannya itu kurang maksimal. Jadi banyak negatifnya timbang positifnya kalau menikah dini. Ada tambahannya? Mungkin betul yang disampaikan Atia tadi Pak, bahwasanya menikah itu bukan soal 1 tahun 2 tahun gitu ya. Apalagi tapi kita bersyukur juga gitu loh. Ternyata kalau kita lihat di sosial media, anak muda zaman sekarang itu bukan takut untuk menikah, tapi lebih takut nggak punya uang gitu. Jadi ini kesadaran masyarakat khususnya anak muda kan berarti semakin meningkat gitu. Kalau ada orang yang bilang bahwasanya kalau kamu nggak nikah itu nggak mati, tapi kalau kamu menikah dengan orang yang salah, dengan cara yang salah, itu sakitnya setengah mati. Luar biasa. Jadi gitu. Sakitnya di sini. Iya. Tapi ada gap gak di pedesaan sama di perkotaan ya? Kalau akhir-akhir ini saya lihat malah ada yang bukan menikah dini ya, malah sampai tua gak nikah-nikah itu. Iya. Ada ya, ada fenomena gitu ya. Iya. Nah, itu apa karena teman-teman genre terlalu sukses ya dalam kampanye. Akhirnya lupa gitu. Tapi betul ya ada ya yang ada. terlampau sampai usia lumayan kan nikah-nikah ya. Itu lain dari proyek kalian apa gimana? Sebetulnya kalau dibilang lain, selama itu bagian dari remaja gitu ya, tentu bagian dari kita. Kita tetap mengedukasi bahwasanya menikahlah kalau memang sudah waktunya. Kalau memang dirasa sudah cukup secara finansial, secara fisik, secara psikis sudah siap, silahkan menikah gitu. Oke, Mas Irza, seks bebas itu sebabnya apa? Gitu. Seks bebas sebabnya apa? Jawabannya satu, Pak, edukasi. Jadi mereka kan rata-rata melakukan karena penasaran. Penasaran Kan itu boleh penasaran kan? Iya, penasaran alami itu ya. Apalagi kan genre fokusnya anak muda. Kalau sudah anak muda penasaran itu kan kayaknya rekat banget gitu kan, fase-fase labil. Kenapa kok tadi kami bilang edukasi? Ya berarti di sini kita pentingnya memberikan edukasi. Bahwasanya rata-rata seks bebas itu terjadi karena ketidaktahuan atau pemahaman mereka yang kurang. Jadi sebenarnya dampak, ya? Iya betul. Jadi sebenarnya yang disampaikan Kak Atia tadi tentang stunting, pernikahan dini, narkoba ini kan sebenarnya kalau kita runtutkan jadi satu benang merah ini kan nyambung sebetulnya. Kalau dia seandainya melakukan seks bebas, otomatis kita bicara tentang kemungkinan terburuknya kan pasti KTD, kehamilan tidak diinginkan. Ketika kehamilan tidak diinginkan terjadi, maka harus ada namanya pernikahan dini. Karena pernikahan dini tidak disiapkan secara fisik, tidak disiapkan secara mental, risiko terbesarnya adalah stunting. Jadi garis benang merahnya itu sebenarnya saling bersangkutan ya. Iya. Gitu. Drug ya, obat. Iya. Sejauh ini gimana? Kayaknya sih tambah marah ya. Iya. Kalau bicara narkoba sebetulnya juga sangat masif karena sekarang kan banyak ragamnya, Pak. Kalau dulu kan mungkin kita kenal narkoba disuntikkan atau mungkin lewat ganja itu ya, dedaunan dan lain-lain. Sekarang wujud permen saja bisa ternyata di dalamnya ada kandungan narkoba kan kita tidak pernah tahu. Maka solusi yang paling tepat adalah gimana tadi kita memberikan edukasi kepada remaja ini. Oke.
Rumputnya edukasi, maka tidak salah ketika dialog massa itu tagline-nya edukatif informatif ya. Betul. Memang kita itu mendahulukan edukasinya daripada informasinya, karena hari ini informasi itu sudah sangat luas ya, Iya. mudah ya. Kalau dulu media massa sangat dibutuhkan informasinya, kalau Betul. sekarang di sosmed sudah lebih cepat informasi tersebut. Betul. Kalau media massa masih butuh validasi, kalau sosial media kan langsung share gitu. Iya. Tentang edukasi ini memang sangat penting dan urgent ya. Nah, yang saya inginkan ini sekarang anggaplah kita ini kita sedang di forum anak muda gitu loh. Iya. Dan kalian kan kita rekam ya. Jadi apa yang ilustrasikan Anda sedang mengedukasi anak muda, teman-teman pemuda gitu loh. Bagaimana Anda mensosialisasikan? Kalau selama ini kan kalian sosialisasikan biasanya di kecamatan, di sekolah. Iya. Ya, saya ingin kalian memanfaatkan ruang ini. Seperti kemarin saya juga ngomong ke dinas KB ya, yang Iya, dinasnya panjang ya. Iya. Saya nggak hafal. Gitu. Jadi, silahkan ya, mari kita perbanyak corong ya, kita perluas informasi. Manfaatkan ruang ini untuk mengedukasi teman-teman kalian ya. Kira-kira dalam urusan pergenrean ini ada berapa poin sih yang biasanya kalian sosialisasikan ketika momen ketemu sama kumpul pemuda itu? Poinnya apa saja? Dan silakan dimanfaatkan forum ini. Monggo Irsa dulu atau Atia dulu. Atia. Iya. Iya. Kalau di genre itu sebenarnya ya 3 poin itu. Cuma kalau dibahas secara berkepanjangan itu banyak poinnya. Banyak poinnya. Iya. Jadi semisal kayak kemarin ini dari Kemenhub Bangga sendiri itu ada yang namanya Gati. Tadi kan ditanyakan, Gati, betul. iya. Iya. Tadi kan ditanyakan mengapa banyak seks bebas. Nah itu yang pertama kan edukasi. Yang kedua itu dari peran ayahnya sendiri. Kalau semisal saya melihat dari teman-teman sendiri, teman-teman remaja itu peran ayah itu sangat penting gitu. Mengapa peran ayah itu sangat penting? Kayak kalau misalnya nggak ada ayah itu kayak nggak ada yang ngerem gitu. Jadi kita melakukan sesuatu, kita bertindak sesuatu itu terserah kita. Jadi ada ayah tapi tak ada perannya. Terus kalau di genre itu juga lebih ke, apalagi Gen Z sekarang itu rasa ingin tahunya kan besar. Nah kita itu gimana caranya mensosialisasikan melalui entah itu media sosial maupun ke sekolah-sekolah secara langsung. Tapi kita itu lebih seringnya itu melalui media sosial. Soalnya kan remaja-remaja itu seringnya itu membukanya media sosial, hampir 24 jam itu buka sosial media terus. Jadi kita lebih seringnya edukasi melalui media sosial. Seperti yang kemarin itu di IG-nya genre sendiri barusan itu kan ada hari HIV sedunia. Itu kita manfaatkan untuk mensosialisasikan bagaimana sih kita sebagai remaja itu mencegah HIV itu biar nggak semakin banyak, semakin naik gitu datanya. Kayak lebih menjaga pergaulan. Apalagi sekarang itu dengan sosial media itu ya ada negatifnya, ada positifnya. Kayak negatifnya itu biasanya teman-teman itu kayak menghalalkan segala cara untuk memuaskan keingintahuan mereka gitu. Jadi kita itu bagaimana caranya memberitahukan sesuatu yang sebenarnya itu berdampak buruk bagi mereka. Dilanjut Mas Irsa, cuman tadi saya itu dibilang peran ayah ya. Ya ayah ini. Iya. Iya baik. Disuruh bertanggung jawab. Iya. Izin menjelaskan sedikit Pak. Jadi memang yang disampaikan Atia tadi terkait dengan Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini kan sebenarnya salah satu bagian dari Quick Wins atau program prioritas dari Pak Menteri gitu. Menteri kami Pak Wiyaji menyampaikan bahwa banyak ternyata remaja di Indonesia ini yang ayahnya hadir secara fisik tapi tidak hadir secara psikis mereka. Jadi mereka ayah itu hanya sebagai tulang punggung, hanya memberikan uang, tapi kasih sayangnya itu belum hadir gitu. Nah, di mana program ini Pak Menteri berusaha untuk meyakinkan bahwasanya yuk bareng-bareng
peran ayah ini kita kembalikan gitu kan. Kalau kita bicara gitu ya, dalam agama Islam sering disampaikan bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah Sekolah pertama pertama. gitu. Tapi kita lupa bahwa kalimat selanjutnya adalah wal abi mudiruha, bahwa ayah adalah kepala sekolahnya. Artinya kan antara peran ibu dan ayah ini sebenarnya penting gitu kan. Sebenarnya poin penting yang ingin disampaikan Pak Menteri lewat program Gati adalah itu. Nah, berkaitan dengan apa yang harapan disampaikan kepada masyarakat, khususnya para remaja, kami tentu mengajak seluruh remaja gitu di Indonesia, di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Pasuruan, pemerintah punya berbagai program berupaya untuk memfasilitasi, tidak hanya genre sebetulnya. Ada Karang Taruna, ada kemudian OKP, Organisasi Kepemudaan. Genre adalah salah satu dari sekian banyak organisasi yang bisa membantu teman-teman itu untuk berproses. Bantu teman-teman untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan bakatnya. Persepsi yang harus diluruskan Pak tentang genre adalah genre tidak hanya tempatnya orang-orang pintar. Banyak yang persepsi bahwasanya aku masuk genre, aku adalah orang-orang pilihan, aku adalah orang-orang pintar. Enggak, tapi justru di genre kamu akan menjadi pintar. Di sini adalah tempatmu. Kalau kita sebut genre ini adalah bengkelnya remaja. Jadi apa yang teman-teman kurang baik kita perbaiki. Apa yang teman-teman kurang bisa berkembang kita kembangkan di sana. Jadi tidak ada alasan untuk anak muda terjerumus dalam hal yang negatif, tetapi bahwasanya pemuda masih banyak melakukan kegiatan yang positif. Kan kita juga dihadapkan dengan Indonesia emas. Kalau anak mudanya nggak siap, justru Indonesia cemas. Nah, kira-kira begitu. Saya mendengar bahwa ada program-program yang sifatnya produktif ya, pelatihan gitu untuk istilahnya mengalihkan mungkin ya perhatian kepada hal-hal yang kurang baik seperti itu. Itu apa programnya? Kalau sejauh ini genre banyak Pak. Salah satunya adalah yang paling sering di genre itu adalah PSKS. PSKS itu pendidik sebaya dan konselor sebaya. Kalau dari namanya saja pendidik dan konselor, artinya berusaha untuk memfasilitasi teman-teman kita yang mau bercerita, mau curhat ke kita. Kenapa program ini ada? Karena kan kalau kita lihat sekarang anak muda dibandingkan dengan curhat ke orang tua, lebih curhat ke temannya. Nah, jadi kalian jadi temannya orang banyak. Betul. Dan yang jadi pertanyaan, nanti saya mau curhat ya. Iya. Kami biasanya juga buka layanan itu Pak. Jadi teman-teman ada konselingnya. Iya, jadi ada konselingnya, teman-teman bisa bercerita tentang permasalahan apapun itu, keluarga, masalah akademik, namanya remaja pasti masalah percintaan, teman-teman silahkan gitu loh. Kenapa kok pendidik sebaya dan konselor sebaya ada? Nah ini kan kita juga menyiapkan. Kalau teman-teman curhat ke temannya, yang jadi pertanyaan, apakah temannya ini sudah betul? Apakah temannya ini benar-benar paham? Betul dan paham inilah dijawab lewat pendidik sebaya dan konseling sebaya. Jadi kita di situ diajari bagaimana membangun bonding, membangun kepercayaan agar orang yang mau cerita bisa trust ke kita, bisa percaya ke kita. Itu dalam prakteknya banyak yang mau cerita. Kalau kita rata-rata buka di question box Pak, kalau di Instagram itu ya rata-rata memang banyak, dan sebagian besar itu kalau menurut kami lihatnya itu adalah permasalahan yang tidak berani disampaikan ke orang tua. Jadi rata-rata mungkin masalah, kalau akademis ya mungkin Kak nilaiku kok turun, Kak kok aku seperti ini, kok aku ngerasa aku terlambat ya dari teman-temanku yang lain. Kalau mungkin masalah percintaan ya Kak aku diputusin pacarku, pacar hilang, dunia tidak ada artinya. Biasanya rata-rata seperti itu anak-anak seharusnya di itu ada senjatanya itu, kipas-kipas angin-angin, pacar lepas cari yang lain. Iya. Nanti bisa kita coba itu. Iya. Jadi ya tetap optimis lah ya. Iya, betul. Hilang 1 tumbuh 1000. Betul. Kebanyakan tapi kalau 1000. Sebenarnya usia berapa yang dikategorikan remaja, atau dalam program ini yang remaja yang kalian rangkul itu ada batasan usia tertentu? Artinya kalau remaja sendiri itu lebih ke umur 10 sampai 24, dan itu 10 ya? Soalnya iya, SD kan kalau 10 kan udah masuk ke kelas 5, kelas 6 itu masa-masa pubertasnya mereka, itu sudah masuk remaja. Nah itu sampai 24 dan tanda kutip belum menikah. Jadi itu
dalam lingkup dunia genre, mereka termasuk remaja. Oke, menarik. 24 dan belum menikah. Kalau perempuan itu menikah dini di bawah 21 ya. Iya. Kalau 24 gak menikah disebut telat menikah apa enggak? Atau menikah nggak ada definisinya telat? Enggak sih sebenarnya. Kalau kita menikah dini ini kan sebenarnya gini Pak, karena kan memang di awal genre ini kan tadi yang kami jelaskan plat merah ikut pemerintah begitu. Setiap definisi mungkin anak, pemuda dan remaja itu kan sebetulnya kita lihat kita ikutnya itu di kementerian mana. Rata-rata kan seperti itu kurang lebih. Tadi yang disampaikan Kak Tia tadi betul. Kenapa kok kita remaja itu didefinisikan 10 sampai dengan 24 dan belum menikah? Karena ini adalah bagian dari BKKBN, fokusnya BKKBN di sana, salah satunya itu. Kalau kita bicara ke kementerian lain, misalnya ada yang namanya anak, itu usia 0 sampai dengan 18, termasuk yang di dalam kandungan, itu ada di kementerian yang lain. Kalau nggak salah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu. Jadi kalau dikatakan 24 tahun belum menikah, saya pikir enggak juga sih. Kalau telat Enggak telat, aman ya. 24 atau belum menikah kan begitu ya. Artinya kalau misalkan sudah menikah kalian tidak mau bersahabat sama mereka. Iya pasti itu atau betul. Enggak kan ingin tahu ya, betul ya. Enggak apa-apa ya. Jadi yang kalian rangkul itu 10 sampai 24 atau belum menikah. Jadi ada nggak yang umur 26, 27? Ada. Masuk genre 27. Masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Ada yang sudah menikah di genre juga banyak. Tapi kan tidak bagian secara langsung dari program kita. Tidak menikahkan. Iya. Itu urusannya KUA. Iya. Tapi kalau di BKKBN ada tempatnya semua sih Pak. Kalau di BKKBN. Saya cerita tidak menyebut nama ya, tapi peristiwa tadi malam. Boleh. Anak umur 24, cewek menangis di depan saya. Menangis di depan saya. Asal usulnya itu dia cuma bilang bahwa saya itu bekerja tapi tidak seperti yang saya harapkan gitu. Kemudian tuntutan kehidupan dan keluarga ya itu saya harus mau mengerjakan walaupun saya tidak suka yang model kayak gitu. Nah, terus saya sekarang ini sedang mencari pekerjaan karena sampai hari ini saya belum memperoleh pekerjaan. Saya tanya, loh kamu nggak bekerja tiap hari? Bekerja, tetapi dengan home industry, gaji kecil. Oh gitu. Nah, terus saya bilang begini, saya bilang natural banget ya padahal santai-santai sekali gitu ya. Jadi itu karena kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan. Dua hal yang harus saya sampaikan ke kamu. Yang pertama, tidak mungkin kamu diciptakan Tuhan di satu daerah, sedangkan di daerah itu tidak ada rezeki buat kamu. Dia mau keluar negeri, lagi proses siap-siap mau keluar negeri gitu. Itu satu saya ngomong gitu. Kalau kamu ditakdirkan di Jawa, di Bangil ya masa di situ udah dikasih logistik sama Tuhan. Menurut saya pastinya ada, itu satu. Terus yang kedua, sejarah kita belajar ya itu mulai PAUD ya, mulai PAUD TK, SD, SMP sampai SMA itu dekade waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, kamu nggak nyadar itu ngapain, itu yang menyebabkan sekarang kamu bingung cari kerja. Ya, dan itu terjadi oleh semua orang, harus diakui salah ya salah, itu salah. Yang benar gimana? Proses belajar adalah proses mempersiapkan untuk pasca belajar. Seharusnya sebelum lulus sudah punya pekerjaan, sebelum lulus sudah punya penghasilan, gitu. Setelah lulus sudah tidak bingung mencari pekerjaan, mencari apa. Saya bilang gitu. Loh, ngomong gitu nangis dia. Dia nangis beneran. Maaf loh gitu. Terus saya diam. Kenapa ya nangis? Berarti dia banyak tekanan itu. Saya simpulkan ada dua. Yang satu mungkin tekanan psikologi keluarga, suasana lingkungan, ya keinginan tapi tidak sesuai harapan, ya itu ternyata banyak terjadi di luar sana. Gitu. Makanya saya juga melihat kenapa kemarin waktu ngobrol sama
orang-orang dinas perempuan itu, oh genre ini bagus, aku tak ajak podcast gitu. Tapi sampai hari ini aku telepon Atia gagal terus. Aku maksudnya itu mau belajar dulu gitu loh. Maksudnya kalian ini ngapain gitu loh. Jadi saya itu kalau kita mau podcast ya, kalau kita ngobrol ya, itu kan setidaknya kita mengetahui tentang yang akan kita obrolin gitu. Karena saya termasuk belum tahu nih betul gitu. Tidak ada yang saya siapkan sama sekali. Ya bisa lah kita riset tapi terbatas. Aku kemarin mau apa spesifiknya kamu gitu loh. Nggak kesampaian tapi sudah terjadi. Walhasil ya saya menyimpulkan bahwa memang problem remaja banyak ya. Problem remaja banyak. Disoriented juga ada banyak yang kayak gitu. Jadi dia tidak mengenal jati dirinya. Malah yang kemarin itu simpel sekali, tak suruh buka Mbak Meta sama saya, buka Mbak Meta, coba sekarang buka Mbak Meta. Terus ngapain, bilang sama Mbak Meta tolong sebut, tahu Mbak Meta ya? Kenal ya, itu mbaknya kita semua itu. Mbak Meta tolong sebutkan talenta manusia gitu. Muncul 10 talenta apa 9 lupa aku ya. Oke, kamu yang mana? Nomor berapa? Itu simple ya, gitu. Kalau kalian baca talenta itu kita kenal. Kita di nomor berapa kita kenal. Nah, itu terjadi yang saya lihat, yang banyak anak muda itu tidak tahu di situ. Tetapi ini simple sekali. Karena ketidaktahuan di poin tersebut ya. Jadi dia ngambang. Satu problem tidak selesai ya. Itu yang lain itu kan terdampak ya, ikut bermasalah. Urusan karir gak jelas, urusan cinta gak jelas juga, pasti terdampak satu persatu kayak gitu. Oke, tapi saya hostnya bukan narasumbernya ya. Gitu. Coba Mas Irza atau Mbak Atia gitu. Coba nih, kita nggak mau panjang-panjang ya. Jadi segmen ini kita pendek-pendek aja. Kalau panjang sulit nyari penonton. Gitu. Nah, aku minta ke Mbak Atia, tolong deh kasih closing untuk teman-teman pemuda. Nanti bergiliran dibantu, dilanjutkan sama Mas Irza ya. Inti kami dari penayangan ini cuma satu ya. Edukasi yang positif harus kita support. Artinya kalian sudah sosialisasi di mana-mana, ya aku harus juga dong gitu ya, support untuk lebih luas lagi. Silahkan Mbak Atia. Kalau dari saya sendiri itu pesan buat remaja dari kasus yang tadi itu, mungkin kalau dari kisahnya itu dari kecil emang di pressure buat nggak bisa menceritakan apa keadaan dia. Saya sering mendengar dari teman-teman kayak gitu. Jadi kita juga berperan buat sebagai pendengar, bagaimana mereka bisa bercerita dengan sepuas-puasnya. Soalnya kalau kita menumpuk perasaan kita terus-menerus, kita bakal kayak semasa-masa itu saat emosi kita lagi down, itu semuanya bakal meledak dan keluar semuanya. Jadi ada pikiran-pikiran buruk buat melakukan hal-hal yang negatif itu pasti ada. Jadi kita perannya sebagai remaja itu buat bagaimana sih remaja yang lainnya itu bisa bercerita secara gamblang. Jadi saya juga akan sebagai remaja itu mendengar cerita teman-teman itu kenapa minder gitu. Ternyata itu dari kecil memang mereka dicap sebagai hal-hal yang ada di pikiran mereka. Kalau aku melakukan A itu pasti bakal terjadi A. Kalau melakukan B pasti akan terjadi sesuatu yang nggak enak gitu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, lakukan apapun itu yang menurutmu baik. Apa itu kayak melakukan semuanya, kalau kita menganggap itu baik, bakal terjadi baik. Jadi apapun yang kita lakukan itu tergantung mindset kita. Kalau mindset kita baik, pasti kejadiannya bakal baik. Oke. Ya, ikut ya. Anak sekolah bisa ngomong gitu. Inilah duta genre. Iya, siap. Mas Irza, dilanjut Mas Irza. Oh ya, baik. Sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih gitu dari media juga mengundang kami, itu kan sama-sama berkolaborasi. Gimana caranya, bagaimana anak muda ini betul-betul kita berikan informasi sebisa mungkin. Bagaimana edukasi ini kita sebarluaskan seluas-luasnya gitu kan.
Pesan untuk remaja tentu selama teman-teman bisa melakukan kegiatan yang positif, sekecil apapun itu, lakukan. Semua hal besar itu dimulai dari hal kecil. Kita nggak bisa mengubah sesuatu yang besar kalau hal kecil saja kita tidak bisa ubah. Kita nggak bisa ngasih tahu orang secara luas kalau orang-orang di sekitar kita itu tidak bisa kita edukasi. Maka dengan adanya sesi ini, harapannya ke depan bagaimana remaja mungkin bisa bergabung lewat berbagai kegiatan organisasi yang ada di Jawa Timur, di Pasuruan khususnya, Karang Taruna, Generasi Berencana, Forum Anak, organisasi kepemudaan. Teman-teman bisa bergabung dimanapun, intinya satu, jauhi hal-hal yang negatif. Jadilah remaja yang produktif, kita wujudkan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Ya, closing yang sangat bagus. Kita harus tutup segmen ini. Ya, saya juga closing juga ya. Pemuda, orang tua, siapapun ya, yang harus dipegang apapun profesi dan status kalian adalah satu kata, tanggung dan jawab. Ya, setidaknya misalkan kalian jadi anak muda, kemudian kamu jadi pelajar, ya tanggung jawablah dengan profesi kamu, belajarlah dengan baik. Kalau kamu jadi orang tua, jadilah orang tua yang bertanggung jawab ya. Ya, nafkah juga, mendidik juga, menjadi contoh juga. Walaupun ayah, walaupun ibu, kita tidak bisa ayah saja, ibu saja ya. Ya ayah ya ibu semuanya. Di tengah masyarakat kita juga harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Satu orang saja ya di lingkungan satu area tidak bertanggung jawab, yang lain terdampak. Satu rumah ada anak, ada orang tua, ada anggota keluarga yang satu saja tidak bertanggung jawab, yang lain bertanggung jawab, satu keluarga terdampak, cepat ataupun lambat. Di tengah masyarakat juga begitu, di sebuah bangsa juga begitu, pemerintah juga begitu. Artinya banyak pemerintah yang bagus, tapi yang tidak bagus juga ada. Yang tidak bagus bukan berarti dia ditakdirkan untuk menjadi tidak bagus, tapi kita percaya bahwa memang keimanan sebagaimana diriwayatkan itu naik dan turun ya. Makanya kita sesama saling support, saling mengingatkan ya. Kalau saat naik ya kita support, saat turun kita ingatkan. Oke, jaga tanggung jawabmu, karena melalui tanggung jawab itu semuanya akan terurai, masalah-masalah akan terselesaikan satu persatu dengan sendirinya dan otomatis. Terima kasih, kita akan kembali dalam segmen-segmen berikutnya, tetap di media tercinta, dialog massa edukatif dan informatif. Terima kasih.